Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semuanya. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran matematika ya. Insya Allah ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Bapak berharap kepada Ananda semuanya dalam kondisi sehat dan yang pastinya tetap semangat untuk belajar. Amin. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik seandainya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar nantinya apa yang Bapak sampaikan ini, apa yang Bapak ajarkan ini bisa Ananda pahami dengan baik. Kita langsung mulai ya. Ya, perhatikan slide-nya. Ananda semuanya, kita masih di materi yang sama, yaitu persamaan kuadrat. Yang mana ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-6 untuk materi persamaan kuadrat. Walaupun kita sebenarnya sudah masuk di pertemuan atau pekan yang ke-13 sampai hari ini. Ya, pada pembelajaran hari ini, adapun tujuannya ya, tujuan yang akan kita capai adalah nantinya Ananda akan bisa menentukan atau menyusun suatu persamaan kuadrat yang baru dengan menggunakan sifat-sifat akar ya, sifat-sifat akar persamaan kuadrat yaitu hasil jumlah dan hasil kali yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yuk, kita mulai. Jadi Ananda semuanya, pada pertemuan hari ini ya, menyusun persamaan kuadrat itu adalah merupakan kebalikan dari menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Pak ulang ya. Bahasa mudahnya seperti ini. Menyusun suatu persamaan kuadrat itu adalah merupakan kebalikan dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau pada pertemuan sebelumnya diketahui persamaan kuadratnya, kita menyelesaikan atau mencari atau menentukan akar-akarnya. Nah, sekarang dibalik. Pada pembelajaran ini diketahui akar-akarnya, kita menyusun atau mendapatkan atau menentukan suatu persamaan kuadratnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dengan menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat, maka menyusun suatu persamaan kuadrat itu dapat dilakukan sebagai berikut katanya. Perhatikan skemanya. Di sini ada bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yang koefisien dari x kuadrat itu harus kita jadikan 1. Makanya kita bagi dengan A semuanya. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan 0. Jadi semua dibagi dengan A. Agar koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Nah, hubungan antara sifat akar persamaan kuadrat tadi dengan bentuk umum persamaan kuadrat dapat kita tuliskan atau tunjukkan dengan skema berikut. Perhatikan kembali. Ya, ini yang tadi ya, X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, dimana kita tahu kemarin kita hubungkan dengan pembelajaran sebelumnya. B per A itu ya sama dengan ini nah, negatif X1 ditambah X2. Ulang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar hasil jumlah X1 ditambah X2. Sama dengan negatif B per A kemarin. Nah, sekarang ini B per A. Berarti kan sama saja kan, B per A itu sama dengan negatif dari hasil jumlah. Ya, hasil jumlah sama dengan min B per A. Ya, sekarang B per A itu kita balik sama dengan min hasil jumlah. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian yang C per A ini adalah hasil kali, yaitu X1 kali X2, hasil kali akar. Oke, langkah selanjutnya kita ubah persamaannya menjadi seperti ini. X kuadrat dikurang yang B per A ini menjadi, tadi kan B per A itu kan negatif X1 tambah X2. Nah. Ya, di sini berarti kita buat min X1 tambah X2 X. Ya, kita ubah yang B per A-nya jadi yang ini ya. Min X1 tambah X2. Ditambah C per A-nya itu X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, jadi sudah selesai. Nah, ini suatu konsep atau rumus
bagaimana cara kita menyusun atau membuat suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui dengan menggunakan sifat, yaitu x kuadrat dikurang ini x1 tambah x2, x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ulang, x kuadrat dikurang yang ini x1 tambah x2 adalah hasil jumlah, ya, x ditambah x1 kali x2 hasil kali. Atau cara mudahnya untuk mengingat menyusun suatu persamaan kuadrat adalah x kuadrat, ya, x kuadrat dikurang hasil jumlah, ya, hasil jumlah x ditambah hasil kali sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Next. Ya, di sini langsung kita lihat contoh. Katanya ada susunlah suatu persamaan kuadrat, katanya yang akar-akarnya adalah negatif 7 dan 4, katanya. Nah, negatif 7 dan 4. Oke, kita coba jawab. Langsung saja kita cari hasil jumlahnya. Ya, x1 tambah x2 hasil jumlahnya. Kita anggap bentuk umum ya, x1 dan x2 itu adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Langsung saja kita jumlahkan, berarti negatif 7 tambah 4. Sama dengan negatif 3, itu hasil jumlah. Kemudian hasil kalinya, x1 kali x2, negatif 7 kali 4, sama dengan negatif 28. Ya, hasil jumlah ya tinggal dijumlahkan, hasil kali ya dikalikan. Seperti itu. Oke, maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tadi dikurang hasil jumlah x ditambah hasil kali, sama dengan 0. Lanjut, x kuadrat dikurang hasil jumlahnya negatif 3 nih, nah. Oke, kita masukkan negatif 3, x ditambah hasil kalinya negatif 28. Bapak ingatkan kepada Anda semuanya, tolong hati-hati di sini melihat tandanya ya. X kuadrat dikurang negatif 3, ya hasil jumlahnya negatif 3, ditambah hasil kalinya negatif 28. Tolong hati-hati di sini. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat, ya ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Ditambah 3x, positif kali negatif, jadinya negatif ya. Berarti x kuadrat tambah 3x kurang 28 sama dengan 0. Selesai. Maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 3x kurang 28 sama dengan 0. Bagaimana? Mudah ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Ya, ada contoh soal ini yang kedua. Nah, ini agak lebih susah dibandingkan soal yang pertama. Ada persamaan, katanya 2x kuadrat ditambah 8x kurang 5 sama dengan 0. Memiliki akar penyelesaian x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat yang baru, katanya jika akar-akarnya sekarang menjadi 2x1 dan 2x2. Ya, kita coba bahas. Langsung pertama kita cari hasil jumlah. x1 tambah x2 sama dengan minus b per a. Ya, langsung kita gantikan. X1 tambah X2 sama dengan minus B, B-nya 8, berarti minus 8 per A-nya 2. Minus 8 per 2. Maka X1 tambah X2 sama dengan negatif 4. Oke, sekarang hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, hasilnya menjadi X1 kali X2 sama dengan negatif 5 per 2. Lanjut. Nah, sekarang akar-akar yang baru katanya, tadi akarnya yang baru adalah 2x1 dan 2x2, maka kita buat juga hasil jumlahnya seperti ini. 2x1 ditambah 2x2 sama dengan, nah di sini kita distributifkan, kita keluarkan faktornya 2. Ya, ini 2, karena sama-sama ada 2 di sini, kita keluarkan 2-nya, 2, buka kurung x1 ditambah x2. Ya, dan distributifkan di sini. Lanjut, sama dengan 2 dikali X1 ditambah X2, hasil jumlahnya ini kan kita udah dapat di sini, nah, negatif 4 ya. Jadi sama dengan 2 dikali negatif 4, sama dengan negatif 8. Kemudian hasil kalinya, 2x1 kali 2x2 sama dengan 4. 2 kali 2, 4 ya. X1 kali x2 ya x1 kali x2. Nah, lanjut. Sama dengan 4 dikali x1 kali x2, di sini kita dapat tadi negatif 5 per 2. Sehingga hasilnya menjadi 4 dikali negatif 5 dibagi 2. Ya, negatif 5 per 2 sama dengan negatif 10.
Oke, kalau sudah, kita bisa langsung menyusun suatu persamaan kuadratnya. Ya, X kuadrat, ya, tadi rumusnya X kuadrat dikurang hasil jumlah, ya, X kuadrat dikurang hasil jumlahnya yang hasil jumlah yang baru, yang ini, nah. Ya, dikurang hasil jumlahnya min 8, ya, X ditambah hasil kali. Hasil kalinya adalah negatif 10. Ini sama dengan 0. Lanjut. Negatif kali negatif jadi positif, ya. Positif kali negatif, negatif. Sehingga persamaannya adalah X kuadrat ditambah 8X dikurang 10 sama dengan 0. Ya, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah. Ya, terima kasih kepada Ananda semuanya. Pada pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami, ya, menyusun atau membuat suatu persamaan kuadrat yang baru pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.